Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kiamat. Nah, di video ini saya akan lagi-lagi memposting hinaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh kiamat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini si kiamat mengatakan bahwa Nabi kita pikun dan tidak bisa diandalkan. Ini bagi saya udah sangat keterlaluan ya. Apa sih masalah dia terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad itu apa gitu? Dia hidup di Indonesia ya, damai, rakyat muslimnya walaupun mayoritas damai, tidak memusuhi kaum minoritas ya, bahkan ya sangat akomodir gitu kepada umat Kristen ya. Kok namun di dalam umat Kristen ada orang-orang seperti kiamat ini ya, yang begitu ganas serangannya terhadap Islam ya. Sebenarnya serangan dia ini tuh tidak akan mempengaruhi, nggak bakal ada orang yang murtad pindah ke agama Kristen, tidak akan ada. Cuman yang jadi masalah adalah ini membuat umat muslim merasa tersinggung dan merasa marah gitu, karena nabinya dihina sedemikian rupa. Dan di video ini saya sharing kepada rekan semua, semoga hinaan ini bisa menjadi tambahan barang bukti untuk memberatkan si kiamat nanti jika kasusnya diproses ke pengadilan. Semoga saja cepat orang ini ketangkep ya, kiamat atau yang diduga sebagai Victory Alda Setiawan yang tinggalnya di Magelang ya, kalau nggak salah Magelang atau di Malang itu ya. Baiklah, ini langsung saya putarkan ocehan si kiamat ketika dia sedang ngobrol di TikTok bersama rekan-rekannya dia ditanya mengenai Al-Quran dan sebagainya, kemudian dengan sok-sokannya dia berlagak seperti seorang mufassirin, ahli tafsir, dan seolah-olah seorang tokoh sejarawan Islam kaliber. Dia menjelaskan dengan seenak udelnya ya, sampai pada kalimat dia mengatakan Nabi Muhammad itu pikun. Baiklah, kita setel saja ya. Oke ya, sebelumnya baca-baca istighfar ya, karena memang omongan si pria yang suara seperti wanita ini memang penuh kebencian dan menghujat ya. Langsung saja. Kiamat kalau itu sepanjang pengetahuan kiamat, kalau Al-Quran yang dibakar pada zaman Utsman bin Affan ya, itu apa? Gara-gara apa kiamat? Karena memang ditemukan berbeda-beda dan itu menimbulkan harus dikumpulkan lagi mushaf-mushaf dari Fatimah, dari Aisyah ya, dari Zaid dan seterusnya. Dan akhirnya ketika ditemukan di tulang-tulang ya, di pelepah kurma, itu ternyata berbeda-beda. Itu saya ada itu buku tentang kanonisasi Al-Quran itulah. Di situ dijelaskan seperti itu, dan ketika sudah dibuatkan Al-Quran versinya Utsman itu melalui Zaid ya, tetapi itu juga dibantu oleh 12 orang ya sahabat saat itu. Akhirnya bukti-buktinya semua dibakar. Karena apa? Karena mereka mengatakan kalau itu masih ada dihafal sama mereka, itu akan membuat perdebatan, perseteruan. Dan dari zamannya Muhammad itu sudah ada perseteruan, dan itu bukan bicara dialek, bukan. Perseteruan karena apa? Karena berbeda-beda. Muhammad ini kan pikun. Oke ya, dia mengatakan banyak hal, namun kesemuanya itu bohong besar ya. Pertama, dia katakan bahwa di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada perseteruan dan perbedaan ya, mengenai Al-Quran ya. Ini dia berbicara seperti ini tanpa menunjukkan datanya gitu, bahwa memang ada perdebatan zaman Nabi Muhammad. Itu datanya mana? Yang ada, yang kita tahu dari sejarah yang ada, sahabat tidak pernah memperdebatkan Al-Quran di masa Nabi Muhammad. Ini lagi-lagi ini adalah kebohongan lah, kebohongan si kiamat. Dan yang kedua,
proses kodifikasi ya, atau si kiamat mengatakannya kanonisasi ya. Itu terjadi di masa Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga setelah Abu Bakar, Umar, dan kemudian Utsman. Nah, di saat Sayyidina Utsman itu umat Islam sudah menyebar jauh ke negeri Irak, ke Syam, Suriah dan sebagainya. Dan mulai terdapat varian-varian dialek-dialek pembacaan Al-Qur'annya, di mana tiap daerah mulai membanggakan cara mereka membaca atau dialek mereka ya, sehingga di situ tidak ada kesatuan dalam membaca Al-Qur'an. Akhirnya salah satu orang sahabat ya, bernama Hudzaifah Al-Yamani, yang pada saat itu ditugaskan di Irak, dia mendatangi Sayyidina Utsman, mengatakan ya kurang lebih kalimatnya ini, ya Khalifah, selamatkanlah umat Islam ya. Dengan keadaan Al-Quran ini mereka sudah mulai punya dia membanggakan dialeknya sendiri-sendiri. Akhirnya Sayyidina Utsman membentuk semacam tim khusus ya, yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, yang merupakan juru tulis Nabi Muhammad saat Nabi masih hidup. Ini Zaid adalah juru tulisnya ya. Nah, panitia ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengkodifikasi Al-Quran, dan naskahnya diambil dari putrinya Sayyidina Abu Bakar, yang juga istri dari Nabi Muhammad, yaitu Hafsah binti Abu Bakar, di mana Hafsah ini memiliki naskah Al-Quran yang sudah disusun secara komprehensif di zaman Abu Bakar. Jadi zaman Abu Bakar itu sudah disusun secara komprehensif naskah-naskah Al-Quran ya, dari para sahabat penghafal Al-Quran. Karena pada saat itu Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar bahwa banyak penghafal Al-Quran yang meninggal karena perang ya. Akhirnya Sayyidina Umar mengusulkan agar Al-Quran ini disusun ya. Nah, pada saat itu Abu Bakar menyetujui, kemudian disusunlah Al-Quran, naskah Al-Quran, dan kemudian Hafsah yang adalah putri sekaligus Abu Bakar dan sekaligus istri Nabi Muhammad menyimpan naskah itu. Nah, ketika proses kodifikasi saat Utsman bin Affan, beliau mengambil dari Hafsah naskahnya, kemudian disamakan dengan yang lain dari ayat yang dipegang oleh Aisyah dan sebagainya, Fatimah, dan setelah sama akhirnya ditetapkan bahwa inilah naskah standar yang harus dipegang oleh seluruh umat Islam, hanya berpatokan pada naskah ini, sedangkan naskah-naskah yang lain yang dialeknya berbeda-beda itu dibakar. Jadi yang dipegang adalah naskah yang Utsman berdasarkan dialek Quraisy yang merupakan dialek Nabi Muhammad SAW. Dan yang pasti semua pihak yang terlibat dalam proses kodifikasi ini semuanya adalah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi ya, bukan di tangan kedua atau ketiga, bukan tabiin ataupun tabiin ya. Tabiin ini adalah orang yang tidak pernah ketemu Nabi namun hanya ketemu sahabatnya. Sedangkan tabiin orang yang hanya ketemu tabiin namun tidak ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, proses kodifikasi Sayyidina Utsman ini adalah para sahabat yang melakukan. Sayyidina Utsman adalah sahabat plus mantunya Nabi ya. Saat Zaid bin Sabit juga juru tulisnya, dan juga timnya itu orang-orang yang bertemu Nabi. Jadi tangan pertama itu. Jadi valid gitu, bukan orang yang tidak pernah ketemu Nabi ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Quran dari Nabi. Ini kan aneh, orang yang tidak pernah ketemu namun mengatakan ini dari Nabi, apalagi dia itu mendapat ceritanya bukan dari sumber yang dipercaya gitu. Namun kalau proses kodifikasi ini dari Nabi. Dan yang kedua, Nabi tidak pikun dan sangat bisa diandalkan. Contohnya adalah kalau seorang pikun mungkinkah bisa merubah peradaban di Jazirah Arab yang tadinya penyembahan berhala menjadi penyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah.
dan bahkan bisa mengepalai masyarakat Arab yang tadinya bergabilah-gabilah, yang saling perang, saling bermusuhan, bisa disatukan, ya, bisa membangun pemerintahan, bahkan ajarannya bisa ada sampai sekarang setelah 14 atau 15 abad kemudian, ya, setelah wafatnya Nabi, ajarannya tetap dipegang oleh lebih dari 1 miliar orang. Jika orang ini tidak bisa diandalkan dan pikun, ini tidak mungkin terjadi, ya. Mengatakan Nabi Muhammad pikun dan tidak bisa diandalkan hanya dari omongan kiamat, ya, orang pengecut yang tolol, yang belaga pinter, ya, yang memang dia itu di branding oleh oten-oten begoder seolah-olah orang cendikia, ya, cendikiawan besar yang ahli dialog, ahli debat, ahli Islam, bahkan ini orang gila, ya, kalau yang mengatakan gitu. Jadi, dan lagi-lagi, ya, ini adalah penghujatan kiamat terhadap Nabi, mengatakan Nabi seorang yang pikun, ya. Nah, ini kita cek, ini menurut aturan Indonesia, ya, di negara kita, ya, orang seperti kiamat ini apa sih ancaman hukumannya? Nah, kita baca langsung ini dari situs Kemenkumham.go.id, ya. Ini dia mengambil contoh KC ini kayaknya, ya. Sebagai salah satu contoh, yaitu ketika seorang mengeluarkan pernyataan tentang ajaran Islam seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengikut jin, ya. Ini kan KC kan waktu itu ngomong gitu kan. Nah, kalau kiamat ngomongnya Nabi Muhammad pikun dan tidak bisa diandalkan, dan kemudian mengatakan kitab ajaran umat Islam seperti kitab kuning dikatakan menyesatkan. Ini juga omongan KC, mengajak untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Maka ketika pernyataan tersebut dibagikan atau disampaikan ke publik dengan menggunakan sarana elektronik, nah ini kiamat kan membagikan, ya, dan menyampaikan kepada publik melalui sarana elektronik, yaitu dengan handphone dan internet, ya. Kemudian dari pernyataan tersebut membuat umat Islam tersinggung. Oh iya, jelas, masa Nabi saya dibilang pikun dan tidak bisa diandalkan, ya, ini saya sudah membuat tersinggung. Dan bukan hanya saya, banyak umat Islam yang tersinggung dan juga marah, kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan atau sara. Maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, jadi kiamat ini diancam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2, ya, dengan maksimal hukuman penjara 6 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar. Nah, jadi kiamat siap-siap, ya, 6 tahun penjara atau denda, ya, 1 miliar, ya. Ini siapa yang memodalin kamu sebanyak ini, kiamat, ya. Jadi hukumannya ini, ya, pasal 45 ayat 2 junto. Junto itu setara dengan atau sama dengan kalau nggak salah, ya, artinya. Junto pasal 28 ayat 2. Nah, jadi kiamat siap-siap. Ya, saya yakin sih nggak bakal lama lagi si kiamat akan memakai jaket oranye dan akan nangis-nangis, ya. Wah, saya nggak bersalah, saya hanya ikut-ikutan, atau saya hanya dibayar. Nah, dibayar sama siapa tuh? Harus diselidiki siapa yang ngebayar si gondrong nggak jelas ini, kan. Moga-moga ada sindikatnya tuh terungkap seperti yang membayar si Mamora waktu itu, kan. Dan siapa tuh yang ya anak Batak waktu itu kan ditangkap dan sebagainya, kan. Ada yang modalin ternyata, kan. Nah, ini si kiamat nanti bisa terungkap mudah-mudahan dan segera dikarungin lah, ya. Oke lah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.